Perayaan Idul Fitri selalu berbanding lurus dengan fenomena mudik lebaran yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Sebuah fenomena sosial kultural yang sudah berurat akar meski pemerintah sudah memberlakukan kebijakan larangan mudik terhitung 6 hingga 17 Mei mendatang. Untuk menghalau pemudik, pihak kepolisian melakukan penyekatan dilakukan selama 24 jam penuh. Titik penjagaan penyekatan pun diperbanyak dan tersebar mulai dari jalur arteri hingga jalan tol di sejumlah wilayah, hingga tidak ada celah sama sekali yang akan diberikan bagi para pemudik untuk lolos. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, kepolisian menyiapkan 31 titik pos pengamanan terdiri 17 checkpoint dan 14 lokasi penyekatan. 700 kendaraan sudah terciduk hendak melakukan mudik dan diminta putar balik petugas. 31 titik, 14 titik penyekatan, 17 checkpoint. Checkpoint ini lebih kepada perbatasan antara kabupaten dan kota di Jakarta. Misalnya Jakarta Utara dengan Jakarta Timur. Nah, di situ ada checkpoint namanya. Ya, antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Barat itu ada checkpoint namanya. Apa yang dicek? Kalau ada yang ingin keluar kota atau ingin ada yang baru datang, dicek apakah dia memenuhi protokol kesehatan atau tidak. Kalau penyekatan, yang tugasnya adalah berada di perbatasan DKI, aglomerasi, Jabodetabek untuk mengecek apakah kendaraan dan penumpangnya sesuai dengan ketentuan Permenhub tentang larangan mudik. Kalau tidak, dibalikkan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga usai dan potensi penularan masih tinggi, namun kuatnya keinginan dan tradisi pulang kampung yang begitu besar membuat masyarakat nekat menempuh beragam cara untuk bisa sampai ke kampung halaman. Bagaimanapun juga, tradisi mudik lebaran merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani para pemudik hingga kebijakan larangan mudik bisa efektif. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, menakar efektivitas larangan mudik, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Mas. Oke Pak Rudi, terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Pak Rudi, ini di hari pertama pemberlakuan larangan mudik masih ada kemacetan di sejumlah titik. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Rudi apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kemacetan itu bukan kemacetan, yaitu antrian karena kita melakukan pemeriksaan kendaraan ya. Pemeriksaan kendaraan untuk menyekat sehingga benar-benar dipastikan masyarakat yang ingin tetap memaksakan mudik ini bisa dicegah ya, atau dikembalikan ke asalnya. Namun demikian upaya sudah kita lakukan ya dengan memilah-milah kendaraan-kendaraan yang mana yang harus diperiksa dan yang tidak. Misalnya kendaraan angkutan barang ini kan tidak diperiksa, ada berada lajur kanan. Kemudian juga kalau ada antrian kita lakukan kontraflow. Kemudian juga kalau memang sudah memanjang ya kita buka sebentar. Dan di depannya pun nanti sudah ada penyekatan kembali. Jadi dengan memperlancar dan menyekat ini kita kelola tidak ada situasi yang terganggu, insya Allah ya. Dan sejauh ini tidak ada hal yang menonjol. Kemudian volume kendaraan ya alhamdulillah kemarin data dari Jasa Marga memang didominasi oleh kendaraan barang, sedangkan kendaraan penumpang atau pribadi pun ini jauh berkurang. Dan kendaraan yang sudah bisa kita cegah seluruhnya ya dari Sumatera sampai ke Bali itu ada 23.500 yang bisa kita kembalikan. Oke, Pak. Termasuk ada pelanggaran-pelanggaran juga. Misalnya travel gelap, ada 300 kendaraan yang bisa kita sita. Oke, di luar travel gelap, ini untuk yang kendaraan pribadi ada berapa kepolisian menemukan adanya percobaan untuk tetap melakukan perjalanan mudik, Pak Rudi? Ya,
ada sekitar 23.000 sekian itu kendaraan pribadi ya yang kita kembalikan. Kalau yang travel gelap ya kita tindak ya, kita lakukan penegakan hukum ya, dan penumpangnya tetap kita fasilitasi dengan baik. Jadi kita antar sampai ke tujuan keberangkatannya yang kita kembalikan dengan baik, difasilitasi. Kemudian yang pelakunya ini yang kita lakukan tindakan hukum ya sesuai aturan yang ada. Kendaraan disita, kemudian juga ditilang ya. Dan ya kita sadari memang ini juga sangat merugikan masyarakat ya, sehingga masyarakat juga harus maklum, dan sekali lagi ini memang benar-benar untuk keselamatan kita semua ya. Jangan mudik begitu. Oke, Pak Rudi, ini orang yang masyarakat yang tetap berangkat mudik, mereka biasanya alasannya kenapa? Mereka tidak tahu atau bagaimana, Pak Rudi? Ya, mereka ya ingin tetap pulang ya, namun kesadarannya yang belum ya, karena kalau tetap pulang kan itu sama saja bisa mencelakakan diri sendiri maupun orang lain ya. Ini yang perlu kita sadarkan. Tetapi itu sudah jauh berkurang dengan apa yang ada di survei dari Kementerian Perhubungan, dari Litbang itu, yang pergerakan itu seharusnya walaupun dilarang masih ada sekitar 11 juta ya 7% ingin melakukan mudik. Tetapi ya alhamdulillah di hari pertama tidak menampakkan yang sedemikian ya. Mudah-mudahan semakin kesini, semakin mendekati tidak ada yang sudah mengurungkan niatnya untuk tetap mudik. Oke, kalau kita bicara sosialisasi, sepertinya tidak sesuai dengan temuan di lapangan, karena seharusnya masyarakat tahu, terlihat modusnya kan macam-macam ya Pak Rudi. Ada yang mereka bersembunyi di tumpukan sayur, kemudian juga ada modus-modus lainnya. Artinya kan mereka tahu bahwa ada larangan, kemudian mencoba mengakali itu. Temuan dari kepolisian ini modus-modus apa saja yang mungkin tidak biasa ditemui? Ya, sosialisasi saya kira semua pihak sudah bersosialisasi ya, semua lembaga, semua stakeholder ya, tokoh-tokoh juga semua berperan ya untuk mensosialisasikan, dan PPKM Mikro di tiap RT RW ini juga tugasnya di samping mengawasi, mengendalikan, juga melakukan sosialisasi. Ya ini tapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya, seperti modus-modus tadi ya, berada di tumpukan sayur, di truk, di bagasi dan lain sebagainya. Ini sangat membahayakan. Mudah-mudahan dengan tayangan itu menjadikan evaluasi dan introspeksi bagi masyarakat ya, karena ini ya sangat membahayakan lah untuk keselamatan kita. Oke. Untuk yang travel gelap ini bagaimana Pak Rudi? Kenapa masyarakat ini masih bisa dikatakan berani gitu mencoba-coba untuk memakai travel gelap ini, padahal kalau kita tahu juga ini kan dipungut biaya dan mungkin diberikan harga yang cukup mahal, Pak Rudi? Iya, karena itu tadi ada bujuk rayu yang sehingga masyarakat terpikat ya. Harganya mahal, tetapi mereka pelaku-pelaku ini memberikan jaminan ya, katanya pasti aman ya, pasti bisa sampai ke tempat tujuan ya. Tetapi masyarakat banyak juga yang melapor. Jadi ini kita temukan ya karena laporan masyarakat ya, melihat seperti itu. Kita juga ada patroli cyber yang bisa melakukan itu. Mungkin ada juga masyarakat yang kaget, harganya sampai sekian. Dan ternyata begitu kedapatan kan isinya sangat memprihatinkan. Jadi jauh dari protokol kesehatan ya, penumpangnya berjubel-jubel ya kan, kendaraannya juga seperti itu ya. Nah ini memang kita tahu ya apapun akan dilakukan ya kalau mungkin sangat rindu begitu ya, tetapi kan sudah ada solusi. Kalau kerinduan itu bisa dengan virtual ya, silaturahmi menunggu sampai terbang ya, sabar dulu lah ya. Ya, baik begitu. Baik Pak Rudi, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Monitor.